Minta tolong. Sini aku bisa. Bantuin. Enggak, Devan, enggak usah. Devan. Tadi belum jawab. Teteh kenapa? Iya, Teteh kecelakaan. Tapi ya nggak parah sih. Dan lukanya juga nggak serius banget kok, cuman kegores aja. Ya Allah. Nggak usah khawatir ya. Teteh jangan ngomong gitu, atuh. Jangan ngeremehin luka sekecil apapun. Tetap aja, teteh perlu dirawat dengan baik dan telaten. Tapi jangan khawatir, Nisa yang akan merawat teteh dengan baik dan penuh kasih sayang. Kamu mah, udahlah nggak usah lebay. Nisa nggak lebay, Teh. Nisa cuma mau balas perhatian teteh ke Nisa. Emang salah ya, Teh? Kalau Nisa mau ngerawat teteh, karena Nisa sayang sama teteh. Ya, aduh, Teteh capek pisan hari ini, Nis. Teteh pengen istirahat. Sok atuh Nisa cepetan tidurin, udah malam. Besok kan sekolah pagi. Aduh. Ya, aduh. Nisa teh ngapain? Nisa mau mijitin teteh, biar enak badannya. Nisa kan kesini emang buat ngerawat teteh. Nisa pengen teteh nyaman, biar bisa cepat sembuh. Aduh, kenapa ya? Anak ini kok perhatian banget sama aku? Padahal kan dia nggak tahu kalau aku tuh ibunya. Aku bahkan nggak pernah menginginkan dia lahir. Tapi aku kok jadi tersentuh gini ya? Enggak. Aku nggak ada perasaan apapun ke Nisa. Aku cuma butuh manfaatin dia. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan ini. Saya mohon bersabar. Kita akan menunggu Pak Devan baru kita mulai konferensi persnya. Bukannya Pak Devan kecelakaan pada saat peresmian wahana kemarin? Nah, iya, betul. Gimana tuh? Bantu jawabnya, Mas. Jadi nggak nih? Keadaan Pak Devan sudah mulai membaik. Dan saya pastikan Pak Devan akan datang ke sini. Jadi saya mohon tunggu lagi sebentar ya. Tapi ini udah terlalu lama, Mas. Jangan lama. Kasian ini. Kita juga masih ada urusan lain loh. Maaf Pak Devan, dengan kondisi Bapak saat ini, seharusnya Bapak belum boleh banyak bergerak terlebih dulu. Saya paham dokter, tapi saya harus menghadiri sebuah konferensi pers yang sangat penting. Apalagi acara besar seperti konferensi pers. Riskan Pak, apa sebaiknya tidak bisa lewat video call saja? Karena cedera lengan yang Bapak alami memang tergolong tidak berat. Tapi cedera di kening Bapak, itu yang bikin Bapak mengalami gegar otak ringan. Jadi, Bapak mesti butuh istirahat untuk menghindari risiko komplikasi. Maaf ya dok,
Tapi saya tetap harus hadir secara langsung. Ini penting sekali. Semua orang sudah menunggu saya. Saya nggak mungkin nggak hadir, Pak. Maaf Bu Alia. Tolong Ibu berikan pengertian kepada suami Ibu. Pak Devan masih sangat butuh istirahat total saat ini. Duh, gimana ya? Devan malah minta tolong aku buat bujuk dokter. Biar dibolehin pergi. Saya mohon maaf sekali dok, tapi apa yang tadi dikatakan sama suami saya itu benar adanya dok. Perusahaan suami saya itu sangat membutuhkan suami saya untuk memberikan klarifikasi terhadap media dok. Karena press conference itu juga tidak bisa ditunda, jadi memang harus hari ini dan harus dihadiri secara langsung dok. Tapi begini, saya berjanji sama dokter selama acara itu berlangsung, saya akan menjaga kondisi suami saya supaya tidak terlalu banyak bergerak juga. Dan saya janji juga sama dokter saya akan menjaga cederanya supaya tidak semakin parah. Ya sudah, dengan berat hati saya izinkan Pak Devan datang dalam acara tersebut. Tapi dengan syarat, Pak Devan harus bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab jika nanti terjadi sesuatu hal terhadap diri Pak Devan. Baik, Dok. Pak Bali, Bapak kesini, Pak. Reno, sebenarnya konferensi pers ini jam berapa mulainya? Kenapa konferensi persnya belum dimulai juga? Devan mana? Kita masih menunggu Pak Devan, Pak. Baru nanti bisa dimulai, Pak. Tapi ini udah molor setengah jam loh. Ya udah gini aja, biar saya yang menggantikan Devan untuk konferensi pers ya. Jangan, Pak. Saya akan telepon Pak Devan untuk pastiin di mana lokasinya. Ya udah cepetan. Baik, Pak. Sebentar. Ada telepon dari Reno. Halo Reno. Halo Pak. Gimana keadaan di konferensi pers? Pak, para awak media dan wartawan udah datang, Pak. Saya nggak tahu lagi harus ngelakuin apa, Pak. Pak Devan bisa lebih cepat gak kesini, Pak? Iya. Saya on the way kok. Pokoknya kamu tenangkan semua wartawan sampai saya sampai ke sana, ya? Oke, baik, Pak. Apa kata Pak Reno? Semua wartawan udah gelisah nungguin kedatangan aku. Ya Allah, berarti kita teh harus gercep banget datang ke sana. Ya udah ayo kita berangkat. Taruh dulu. Kamu nyetir maksudnya? Iya, aku yang nyetir. Jangan atuh Devan, kamu masih cedera kayak gitu mau nyetir. Gak bisa, mana coba? Alia, waktu kita mepet dan kamu kan belum terbiasa untuk nyetir cepat. Ih, kata siapa? Jangan so tau. Aku bisa, insya Allah aku bakal tetap hati-hati. Kebut cuman insya Allah sampai dengan selamat. Mana coba kuncinya sini? Mana? Udah, aku juga udah janji sama dokter buat jagain kamu. Masa iya kamu nyetir? Naik cepetan. Ya. Tunggu. Devan, ih, kamu tuh gimana sih? Udah dibilangin, kamu tuh lagi sakit. Jadi kalau apa-apa minta tolong. Sini aku bisa bantuin. Enggak, Devan, enggak usah. Devan. Kita berangkat sekarang ya. Kamu yakin kamu bisa nyetir cepat? Waktu kita mepet banget loh. Aku yakin. Ayo, aku bakalan tetap hati-hati kok. Gak usah khawatir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alia, hati-hati aja ya. Iya, aku hati-hati. Hati-hati Alia. Alia itu. Mobil. Rem.
Iya aku rem. Aduh. Lain aja deh. Duh, Devan, jangan bikin aku makin deg-degan atuh. Ini aku bakalan hati-hati kok. Katanya harus cepet sampai. Udah, doa aja doa. Ya, tapi sampai mana? Kalau kamu nyetirnya kayak gini, ya kita sampainya rumah sakit. Udah, kamu teh gak usah banyak protes. Pokoknya mah ini insya Allah kita sampai dengan selamat. Pegangan. Ini udah pegangan di mana-mana. Aku butuh konsentrasi, Devan. Putar balik. Kosong. Pelan-pelan dong kalau muter, Alia. Pelanin. Bukannya malah ngegas. Barusan kosong, Devan. Gak usah banyak protes. Jangan bikin aku malah makin deg-degan. Alia! Aduh, Alia! Tenang, Devan. Kita pasti bisa. Aduh, ini lagi di mobil. Alia, pelan-pelan, Alia. Sabar, Devan, sabar. Kita mau masuk terowongan. Alia, pelan. Ini turunan, Alia. Alia. Oh. Ini tikungan pelan-pelan. Pelan! Oh, Ali, udah. Dikit lagi sampai. Bisa. Ma. Nisa tadi panggil apa? Mau pamit, Teh. Teh kok kaget? Oh. Ya udah. Nisa udah siap? Udah. Ya udah. Teteh anterin ya. Nggak usah, Teh. Teteh kan belum sembuh. Bisa jalan sendiri aja. Nggak apa-apa. Teteh anterin ya. Beneran, Teh. Teteh ganti baju dulu ya. Aku deketin Nisa cuma karena Nisa berguna sebagai senjata aku ke Miko dan keluarganya. Bukan karena ada rasa. Bukan karena dia anak kandung aku.